Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, DKM Masjid Ar-Rahman, keluarga besar Bapak Haji Haryanto, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, pagi ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tidak khilaf, ini pertemuan saya kali kedua dengan Bapak Haji Haryanto beserta keluarga. Pada tanggal 4 Juli malam 2011, 10 tahun lalu, Pak Haji Haryanto beserta keluarga melaksanakan pengajian tablik akbar dalam rangka Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Bulan hijriyahnya itu kalau tidak khilaf tanggal 2 Sa'ban. Tanggal 4 Juli malam itu seyogianya yang mengisi pengajian adalah guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Siang saya diminta mewakili beliau untuk berangkat pengajian di Malang 1, di Blitar 2. Tanggal 4 malam itu di rumah Pak Haji Haryanto. Tabarukan, ikraman, mengalap berkah dari orang tua, saya berangkat mengisi acara di rumah Pak Haji Haryanto. Tanggal 4 Juli malam 2011, hijriyahnya tanggal 2 Sa'ban. Selesai pengajian dari sini, saya langsung kembali ke Surabaya, penerbangan pagi. Waktu itu tol transnya belum jadi, nggak bisa lewat Kertosono, lewat Malang, Porong, ngantri, macet, enek lumpur melebu, Lapindo. Alhamdulillah saya dari Surabaya ke Jakarta dapat pesawat yang jam 6. Ternyata delay, setengah 7 berangkat. Sampai rumah jam 9. Handphone saya kelupaan, saya off. Baru di rumah saya hidupkan. Langsung telepon adik saya masuk menyatakan bahwa ayahanda Kiai Haji Zainuddin MZ sudah wafat pagi itu. Kalau mau ngikutin jadwal, malamnya tablik akbar di tempat Pak Haji Haryanto di Blitar. Kalau mau ngikutin jadwal agenda pengajian, beliau wafatnya wallahu a'lam mungkin di sini. Karena itu ini pertemuan saya kali kedua dengan Pak Haji Haryanto dan keluarga. Tapi jujur pulangnya rodo deg-degan Pak Iki. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ini dalam rangka 1 tahun Masjid
Ar-Rahman tercinta selesai dibangun. Ayo kita lihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berangkat ke Madinah, beliau singgah di satu tempat yang disebut Quba. Apa yang dilakukan Nabi? Mendirikan masjid. Dari Quba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dikerjakan Nabi di Madinah? Membuat masjid. Ini bertanda bahwa umat Islam tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam Blitar dengan masjid nggak boleh berpisah. Umat Islam Blitar dengan masjid itu sama persis ikan dengan air, nggak boleh jauh, nggak boleh berpisah. Saya tanya, kira-kira ada nggak ikan yang nggak doyan hidup di air? Ada apa tidak? Ada ikan mau modar. Kalau ada orang Blitar ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di masjid, itu sama juga ikan sudah dikit lagi modar. Masjid kita Ar-Rahman luar biasa. Pembangunannya 1 tahun. Muwakif dari keluarga besar Pak Haji Haryanto. Ini buat masyarakat Blitar. Karena itu Bapak Ibu, dalam 1 tahun harlah Masjid Ar-Rahmah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai masjid. Pertama, fungsi masjid di tengah-tengah kita umat Islam Blitar. Masjid merupakan benteng iman. Di masjid ini kita melaksanakan apa yang diperintah oleh iman. Di masjid ini kita meningkatkan dan memupuk kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman itu? Iqrarum bil lisan, tasdiqum bi qalbi, wa af'alu bi arkan. Itu iman. Mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan mengamalkannya dengan seanggota tubuh. Diucapkan dengan lidah, tidak ada Tuhan selain Allah. Diyakini dalam hati dan diikuti dengan anggota badan. Apa salah satunya? Sholat. Itu panggilan iman tuh. Memakmurkan masjid dengan ibadah sholat, itu panggilan iman. Dengan ibadah sholat yang kita laksanakan, kita mendekat dengan Allah. Kalau sholat yang kita lakukan ini berhasil, maka kita akan selalu merasa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Itu puncak iman. Jujur saja, maaf, dalam memenuhi panggilan iman, salah satunya sholat. Masih banyak di antara kita umat Islam ini yang mengerjakan sholat hanya terjebak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat hanya sekedar ritualnya saja. Akibatnya pendekatan kepada Allah gagal total. Kenapa? Sholat yang dikerjakan hanya sekedar ritualnya saja, tidak meresap ke dalam hati. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, tapi ngerampoknya lebih besar dari yang disedekahkannya. Itu namanya mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Dia tidak merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Saya katakan sekali lagi, orang yang sholatnya berhasil, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu bersama Allah. Maka orang yang seperti ini terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Selama ini kan nyuwun sewu, sholat cuma sekedar formalitas, ritual, terjebak menggugurkan kewajiban, menganiaya jalan terus, ngapusi orang jalan terus, korupsi susah diberantas, merajalela. Kita miris, belum lama tertangkap 2 menteri karena kasus korupsi. Yang satu korupsi benih lobster, yang satu korupsi bantuan sosial. Bantuan sosial buat masyarakat masih dikorupsi, kok tegel. Sholat mungkin saja sholat, sedekah mungkin saja sedekah, tapi ibadahnya yang dilakukan tidak meresap dan membentuk kepribadian. Akibatnya dia tidak merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Bantuan sosial dikorup, rakyat lagi ngap-ngapan pandemi 19 corona, ekonomi anjlok, pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya dikorupsi. Luar biasa memang negara kita. Sampai ada anekdot, saudara. Di akhirat, penghuni sorga dengan penduduk neraka musyawarah. Mereka ingin membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, agar terjalin silaturahmi. Yang kedua, agar bisa saling mengunjungi. Sepakat penghuni sorga dengan penduduk neraka bikin jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya, kita udah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kerjakan. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama petinggi-petingginya kan di tempat sampean semua. Di sini nggak ada yang ngerjain. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Iqrarum bil lisan, tasdiqu biqalbi, af'alu bi arkan. Mengerjakan ibadah mendekatkan diri. Ibadah yang berhasil dijalankan maka akan membentuk kepribadian sebagai seorang muslim. Ini namanya muslim yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Dia berhasil melakukan pendekatan dengan Allah, ibadahnya benar, maka selepas dia dari melaksanakan ibadah, dia akan menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Pertama, fungsi masjid meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dalam kehidupan. Karena dengan nilai-nilai keyakinan ini bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Karenanya
jaga nilai iman ini, jaga akidah ini, jangan sampai ternoda oleh hal-hal yang dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman yang murni tempat bergantungnya berbagai macam amal kebaikan kita. Hati-hati, saya mau masuk akidah ini saudara. Saya ulangi, iman yang murni tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat bergantungnya amal-amal kebaikan kita. Beginilah, mudah-mudahan ini pakai bahasa yang gampang dan bisa dimengerti. Orang mah, kalau boleh pidato di Blitar pakai bahasa mah, boleh nggak pidato di sini pakai bahasa mah nih? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya sedikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak tapi imannya salah. Ini akidah Islam. Saya ulangi, orang mendingan amalnya dikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak imannya salah. Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal tidak ada tempat dia bergantung. Karenanya iman yang murni, keyakinan yang teguh menyelamatkan kita bahagia hidup di alam dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sumbernya Quran dan hadis. Ada orang beriman yang masuk sorga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga, dan ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Blitar amalannya juga tidak sama. Ada orang beriman yang masuk sorga, ini tiket paling murah nih. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakininya, lalu hidup tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun sampai ia mati, maka orang beriman seperti ini berhak masuk sorga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, iya. Walaupun mabuk-mabukan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini dan hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati. Orang beriman kayak begini dipersilakan masuk sorga. Itu bicara masuk. Sebab masuk dengan dimasukkan beda. Kalau masuk ada proses. Bapak ibu pulang dari Masjid Baitur Rahman nanti, sampai rumah buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar, itu masuk rumah. Ada proses. Begitu juga orang yang beriman, walaupun dia melakukan maksiat, tapi dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, orang beriman macam ini punya hak untuk masuk sorga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Ini baru jadi persoalan. Sebab tadi saya katakan masuk itu ada proses Pak. Ingat, di akhirat itu tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, yaitu namanya proses di neraka. Satu, orang beriman yang masuk sorga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Ini tiketnya lebih tinggi nih. Innal ladzina amanu
wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Mudah-mudahan kita dan yang di rumah selesai mendengarkan pengajian, mengikuti pengajian ini, sepanjang perjalanan kita ke rumah nanti Allah rontokkan dan hapuskan dosa serta kesalahan kita. Inilah luar biasanya Islam. Orang yang beriman mengerjakan berbagai macam kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahannya. Bapak Ibu, kita manusia ini tempatnya salah dan dosa. Yang subuh ini datang di Masjid Baitur Rahman, ada yang ngakunya suci. Yang datang pagi ini di masjid sini, ada nggak yang tidak pernah berbuat dosa? Ada apa tidak? Semua kita makhluk yang pernah dan penuh kesalahan dan dosa. Betul begitu? Agama memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan dan dosa tersebut. Ikuti dengan istighfar dan memperbanyak amal kebaikan. Saudara, kalau kemudian Pak Haji Haryanto jadi donatur Masjid Ar-Rahman, memberikan hidangan kepada kita semua, sesungguhnya memang terlihat Pak Haji Haryanto baik kepada kita, tapi sesungguhnya Pak Haji Haryanto nolongin dirinya sendiri, berbuat baik untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Karenanya orang yang beriman itu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dengan kebaikan itu dia menolong dirinya sendiri. Yang menemani kita nanti di akhirat bukan harta yang berlimpah, bukan berderet titel, pangkat dan jabatan, bukan juga kekuasaan yang tanpa batas, tapi yang menemani kita di akhirat itu adalah amal ibadah yang landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, Masjid Ar-Rahman sudah begini megah, mewah dan nyaman. Tinggal kita masyarakat Blitar untuk memakmurkan masjid ini. Memakmurkan masjid ini bukan untuk pemerintah Kabupaten Blitar. Memakmurkan masjid ini bukan untuk pemerintah Kota Blitar kok. Bukan untuk keluarga Pak Haji Haryanto, bukan untuk takmir, tapi memakmurkan masjid lewat sholat yang memang menjadi kewajiban kita. Itu hakikatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Beriman mengerjakan berbagai macam ibadah, salah satunya memakmurkan lewat sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Saudara, ibadah yang utama itu diantaranya adalah ibadah sholat. Ini memakmurkan masjid kita nih. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril.
Tapi khusus ibadah sholat lewat peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung dari Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang nanti akan ditanya di akhirat lebih dulu adalah amalan ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain akan jadi baik. Kalau sholatnya hancur, yang lain bisa jadi ikut hancur juga. Yang pertama ditanya ibadah sholat. Hakul yakin semua kita pasti akan mengalami di akhirat nanti. Tiap-tiap kita akan ditanya tentang itu. Sampean siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Benar, Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu cirinya rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Blitar pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Saudara, ayo kita renungkan. Ini makmurkan masjid kita ini. Ayo kita renungkan tentang sholat. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat yang paling bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat, bagus bener. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini rodok cepet, perangkonya gambar geledek soalnya ini, Pak. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih angel. Saya bangga, bersyukur. Mudah-mudahan inilah bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga besar Pak Haji Haryanto. Beliau dan takmir masjid cerita kepada saya, Ustadz, alhamdulillah kalau maghrib jamaah kita 600 orangan, subuh juga penuh, bahkan menjadi destinasi. Ketika jamaah selesai ziarah ke makam Bung Karno, mereka hadir di sini. Sekarang memang tinggal manajemennya saja. Harus menggunakan manajemen modern. Dan kadang-kadang ini menjadi kelemahan kita, nyuwun sewu ya. Soal manajemen masjid, ini yang kadang-kadang masih menjadi kelemahan kita umat Islam ini. Kita pandai bangun masjid, kita pandai bangun musola, tapi memanagenya kadang-kadang kita nggak bisa. Setelah terbangun, manajemennya asal-asalan. Apa buktinya? Jeding, mambune ora keurusan. Betul apa tidak? Tempat wudhu, mambune ra kira-kira. Jemur pakaian di mana saja, manajemennya nih. Karena itu mudah-mudahan Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman bisa menjawab tantangan ke depan dalam rangka pengelolaan manajemen masjid
menjadi masjid yang nyaman, sehingga saudara-saudara kita umat Islam beribadah di masjid ini menambah nilai kekhusyuannya. Dua, yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Nah, ini tiketnya VVIP. Kata Quran gini, innal ladzina amanu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa khawatir, ragu, takut miskin, mereka tidak gentar, mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Beriman lalu istiqomah dalam keimanannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini jamaah Masjid Ar-Rahman diberikan istiqomah oleh Allah dalam keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, fungsi masjid di tengah-tengah kita masyarakat Blitar adalah masjid tempat mempersatukan kita. Tadi Ketua DKM sudah menyampaikan rumah kita mungkin berjauhan, tapi hati kita seakidah. Itulah yang mendekatkan, sarananya lewat masjid. Sehingga rumah yang berjauhan, profesi yang berbeda, bahkan suku yang tidak sama, membuat kita merasa dekat di Masjid Ar-Rahman. Karena itu perbedaan yang ada di tengah-tengah kita janganlah terlalu menjadi alasan untuk kita saling membuang muka. Karena di masjid ini kita dipersatukan. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun suku kita, di sini kita dipersatukan. Coba lihat. Saudara, ada yang rumahnya di sebelah selatan, ada yang di sebelah timur, ada yang di sebelah barat, ada yang di sebelah utara. Datang ke Masjid Ar-Rahman dari segala penjuru. Sampai masjid kita lihat. Tadi ketika qomat mau mengerjakan sholat subuh, semua kita mengarah kepada arah yang sama. Betul. Mengikuti tuntunan Nabi yang sama. Membaca bacaan yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau toh terjadi di perbedaan di tengah-tengah kita, jangan malah diperbesar. Perbedaan itu sampai kiamat tetap akan ada. Justru kita umat Islam Blitar harus dewasa bahwa perbedaan merupakan sunatullah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tinggal kita memahaminya secara dewasa. Kelebihan teman kita bisa kita jadikan tambalan buat diri kita. Kelebihan kita bisa jadi tambalan atas kekurangan teman kita. Perbedaan di antara kita justrunya mampu menyatukan kita untuk terus bergandengan tangan, saling melengkapi, bukan saling menjeleki. Perbedaan soal pilkada, wong itu urusan dunia kok. Wajar, hadapi dengan penuh dewasa. Enggak usah gontok-gontokan. Perbedaan karena pilpres sudah lewat kok. Di masjid ini kita diajarkan. Dari arah yang berbeda kita datang. Tetapi di dalam masjid ketika kita sedang akan mendirikan sholat, kita melakukan shaf yang begitu lurus. Dengan kata lain, bergandengan tangan untuk saling mengerti dan mengisi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai,
Karena itu masjid mengajarkan kita tentang nilai-nilai menjaga persatuan. Disinilah tempat kita belajar, disinilah tempat kita memahami, dan disinilah seharusnya kita umat Islam Blitar makin dewasa menyikapi perbedaan di tengah-tengah yang ada. Bapak Ibu, terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini kita khususkan buat keluarga besar Bapak Haji Haryanto. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala masalahnya, Allah berikan kelapangan dalam segala kehidupannya. Fatihah yang kedua buat kita semua umat Islam Kota Blitar. Mudah-mudahan seluruh kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kemudahan untuk beribadah, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang terpenting kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saya garis bawahi pertama, masjid tempat kita meningkatkan amal ibadah dalam rangka memupuk nilai iman kepada Allah, khususnya lewat sholat. Sholat yang kita kerjakan bukankah sudah terucap dan terproklamirkan bahwa hidup kita, mati kita, sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmurkan masjid ini dengan sholat, karena memang ridho Allah itulah yang ingin kita gapai. Saudara datang ke sini melaksanakan ibadah sholat semata-mata hanya karena Allah, bukan hanya karena nasi kotak. Jelas? 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 Ibadahnya kepada Allah, nothing tulus, nggak ada yang lain. Yang kedua, masjid Baitur Rahman yang begini megah, nyaman, tempat masyarakat Blitar harus saling mengisi, bergandengan tangan dan menjaga nilai-nilai kerukunan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.